Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siska. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai KB. Baik, akan saya langsung mulai dari pengertian KB. KB itu apa sih? KB itu adalah program keluarga berencana yang dirancang untuk membantu pasangan suami istri untuk merencanakan jumlah, jarak, waktu kelahiran setelah melahirkan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengatur jarak kehamilannya dan memastikan kelahirannya anak yang direncanakan. Terus tujuan KB pasca salin itu apa? Yang pertama untuk mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas, dan meningkatkan partisipasi pria dalam praktik KB, mempromosikan ASI sebagai upaya menjarangkan kehamilan. Jadi untuk KB itu pengertiannya itu tadi, dan ada juga macam-macam dari KB itu juga banyak, bukan hanya satu. Ini ya semuanya teman-teman, untuk macam-macam KB pasca salin ini ada yang non hormonal, yakni ada kondom. Kondom itu menghalangi sperma, dapat juga mencegah IMS dan praktis. Ada juga KB kalender, yakni menghindari hubungan saat subur alami dan juga butuh kedisiplinan. Terus ada MOB, yakni lendir serviks, ada suhu basal, ada juga menggunakan mal, ada juga senggama terputus atau bahasanya itu adalah coitus interruptus. Terus ada juga non hormonal, ada IUD, ada MOW, MOP, operasi pada perempuan dan juga wanita. Terus ada implan, ada pil, ada juga suntik 2 sampai 3 bulan. Bahwasanya KB itu bermacam-macam. Di sini saya akan menjelaskan dari KB kondom. KB kondom itu adalah KB yang menggunakan alat tidak ada hormon. Jadi biasanya dipasang kepada testis laki-laki. Jadi tujuannya untuk mencegah keluarnya sperma ke dalam sel telur. Jadi menghalangi sel sperma itu ke sel telur. Jadi dia tuh sudah terhalangi oleh kondom tersebut. Keuntungannya ya tidak adanya hormonal, tidak ada efek samping. Tapi mungkin kerugiannya ada yang nggak cocok dengan bahan latex, jadi bisa alergi. Terus ada juga nih KB kalender. Tujuan dari KB kalender itu adalah menentukan masa subur. Jadi untuk ibu-ibu atau para ibu-ibu yang sudah pasca salin, jika mau menggunakan KB kalender itu harus dipastikan menstruasinya itu teratur. Kalau menstruasinya itu tidak teratur, kemungkinan kalau berhubungan seksual pasti akan tetap terjadi kehamilan. Terus untuk lendir serviks itu juga sama, yakni untuk mengetahui ovulasi. Terkadang juga perempuan itu mengalami keputihan seperti adanya lendir serviks yang keluar. Itu ada di masa dia jika melakukan hubungan seksual itu bisa terjadi kehamilan. Terus adanya suhu basal. Suhu basal itu apa sih? KB yang bagaimana? Suhu basal itu di mana seorang wanita atau seorang ibu yang menggunakan KB ini, dia setiap bangun pagi harus mengukur suhunya setiap pagi sebelum dia melakukan aktivitas apapun. Ada juga sebetulnya bagaimana cara mengisi, itu ada grafiknya ya teman-teman. Terus keuntungannya apa? Keuntungannya ya tidak datang ke vaskes kesehatan pastinya. Terus pasti dilakukan di rumah. Kerugiannya mungkin ada yang malas ataupun mungkin banyak kegiatan, jadi tidak sempat untuk melakukan cek suhu badan karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi selama 1 bulan itu harus melakukan pengukuran suhu badan di setiap paginya setelah bangun tidur. Terus ada juga nih mal. Mal itu ya ini KB dengan lataksi. Jadi di mana setelah ibu bersalin, yaitu kan pastinya belum mens ya. Dipastikan ini belum mens. Dia bisa efektif selama 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan, sebelum 6 bulan nih, mungkin di bulan keempat ibunya sudah menstruasi, tidak bisa menggunakan KB mal tersebut ya. Terus ada lagi nih coitus interruptus, ini dimana ketika seorang perempuan dan seorang wanita dengan laki-laki berhubungan seksual suami istri, dipastikan jika sudah terjadi ejakulasi itu sel spermanya tidak dikeluarkan di dalam, melainkan di luar, supaya tidak terjadi pertemuan dengan sel sperma dan sel telur. Ada juga KB IUD. KB IUD di mana efektif kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Penggunaannya dipasang di
vagina. Terus selanjutnya ada MOW atau MOP, di mana ini operasi untuk laki-laki dan juga wanita. Terus selanjutnya ada implan. Implan itu biasanya dipasang di sebelah lengan sini, lengan kiri ataupun lengan kanan, tergantung mungkin dia kidal atau enggak. Terus ada juga pil progestin, ini diminum. Terus ada juga suntik progestin, disuntikkan di bokong secara IM, ada yang 2 bulan dan juga ada 3 bulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.